Zakat fitrah ini beras yang sudah kami bagikan sebanyak 1 ton 269,5 gram. Uang yang telah dibagikan 36.824.000 rupiah. Zakat mal dan zakat fitrah ini jumlah hasnaf yang menerimanya sebanyak 8 hasnaf, dan juga ada 2 hasnaf yang kosong. 1 hasnaf mu'alaf, jadi ada 1 orang mu'alaf di desa kita ini, yaitu sudah kami bagikan uang satu orang mu'alaf 1 juta rupiah dan berasnya 30 kilogram. Jadi jumlah amil sebanyak 5 orang. Fakir miskin 23 orang, 1 fakir dapat beras 13 kilo, uangnya 370.000 rupiah. Miskin sebanyak 46 orang, dapat berasnya 7 kilo dan uangnya 185.000 rupiah. Fisabilillah jumlahnya sebanyak 41 orang, dapat berasnya 7 kilo dan uangnya 205.000 rupiah. Ibnu Sabil sebanyak 30 orang, dapat berasnya 7 kilo dan uangnya 200.000 rupiah. 1 orang mu'alaf beras 30 kilo, uang 1 juta rupiah. Dan amil berjumlah 5 orang, dapat beras 30 kilo, uangnya 880.000 rupiah. Dan juga dapat kami sampaikan bantuan anak yatim. Infak masjid selama 1 tahun berjumlah 17.367.000 rupiah. Dan juga amplop dari seluruh masyarakat sebanyak 8.363.000 rupiah. Jumlah uang anak yatim yang sudah dibagikan semua sebanyak 25.730.000 rupiah. Jumlah anak yatim yang ada di desa kita ini mulai dari Sontang Dusun Harapan, Kampung Baru sampai Sontang Lama berjumlah 31 orang. Dapat 1 orang anak yatim yaitu 830.000 rupiah. 830.000 rupiah itu dapat infak anak yatim 1 per anak yatimnya. Jadi itulah laporan kami tentang zakat mal dan zakat fitrah dan anak yatim. Di sini juga dapat kami sampaikan kepada seluruh jemaah tentang zakat mal ini bagi bapak, ibu-ibu yang sudah berkelebihan hartanya atau mempunyai kebun sawit. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kebun sawit bisa berzakat mal. Kami kemarin sudah mengikuti pelatihan di kantor camat dari Basnas, yaitu kalau mempunyai kebun sawit hasilnya sudah lebih dari 1 juta ataupun 2 juta, itu bisa disakatkan sendiri di rumah, diceleng dulu. Misalnya kalau ada sisa dari upah panen 2 juta, 2 juta dikeluarkan 2,5%, jadi dapatnya 50.000 rupiah. Setiap 1 juta 25.000 rupiah. Bisa. Jadi dikeluarkan upah panen ini dulu, upah panen, upah pupuk, upah tunas, lebih duitnya 1 juta. Bisa dikeluarkan 25.000. Diceleng dulu di rumah. Diceleng di rumah. Lah sampai setahun baru dibayarkan ke amil zakat di masjid. Khotib sekaligus imam itu Bapak Khalifah Agus Salim, Pak Imam itu kok khotib sekaligus imam. Sedangkan Bilal itu adalah saya sendiri. Silakan Pak Ustaz. Jadi tadi sudah kami sampaikan Pak Ustaz, sudah kami kasih informasi masyarakat. Jadi karena waktu kita sudah masuk, jadi mari kita bersama-sama ikhlaskan hati, niatkan dalam hati, semoga amal ibadah kita selama sebulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu
akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita pada bulan itu niatnya ikhlas, hanya karena Allah. Niatnya apapun pekerjaan kita, mulai dari sholat, mulai dari puasa, bersedekah, niat ikhlas hanya karena Allah. Karena di sisi Allah itu yang paling tinggi nilainya adalah ikhlas yang paling tinggi. Jadi itulah sebagai informasi kami kepada seluruh jemaah untuk waktu pada hari ini. Sudah sampai jam 7:30 waktu sholat hari raya. As-salatu jami'an Idul Fitri rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwaffi ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil fadilah, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil 'allamah, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil karamah, wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil syafa'ah. Isfa'lana ya Allah bi nabiyikal karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث من كان يومه خيرا من أمسه فهو ربيع ومن كان يومه مثل أمسه فهو معبود ومن كان يومه شرا من أمسه فهو معلوم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami berwasiat kepada kita semua, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan sesulit apapun dan dimanapun kita berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita sudah diberi nikmat kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan dan diberi nikmat untuk dapat melaksanakan salat Idul Fitri di hari yang mulia ini. Kita bermohon mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan sampai pagi ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang ikhlas, dan semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita tunaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Tak lupa pula kita hantarkan salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita semua memiliki perasaan yang sama, yakni sama-sama bergembira. Bergembira bukan karena serba ada dan serba baru, tapi kita bergembira karena kita semua umat Islam yang beriman pada hari ini berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Akan tetapi di balik kegembiraan ini kita juga merasa sedih dan menyesal karena di dalam bulan Ramadan yang baru kita lalui ini kita belum maksimal menjalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Padahal semua kita tidak ada tahu dan semua kita tidak ada jaminan apakah kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita di mana ayah atau ibu kita, di mana anak kita atau saudara kita, para tokoh-tokoh yang kita sayangi pada bulan Ramadan yang tahun lalu
dan pada hari raya tahun yang lalu mereka masih berkumpul bersama kita, dan kini mereka telah tiada. Mereka sudah lebih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita doakan agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar kuburan mereka diluaskan dan semoga mereka diberi tempat pada tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini juga kita semua berada dalam suasana gembira bercampur rasa sedih. Kita bergembira karena kita telah berhasil kembali dari medan juang dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang, dan kita bersedih tinggal pergi bulan Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Dengan demikian, hasil dari didikan Ramadan itulah yang harus kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan. Setelah Ramadan inilah yang menentukan apakah ibadah dari didikan Ramadan itu berhasil atau tidaknya. Apakah sholat berjemaah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan akan kita laksanakan di luar bulan Ramadan? Apakah puasa yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini? Atau apakah sholat malam dan bacaan Al-Quran yang kita kerjakan di bulan Ramadan ada bekasnya dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini? Atau bahkan kesemuanya itu pergi bersama dengan perginya bulan Ramadan? Maka untuk menjawab semua ini, hanya diri kita sendiri yang akan membuktikannya nanti. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 pesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia ini. Pesan Ramadan pertama adalah pesan moral yang di dalam hal ini disebut dengan tahzibun nafsi. Maksudnya adalah kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yaitu hawa nafsu diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mazahib fit Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan. Yang pertama adalah nafsu atau naluri amarah, yang kedua adalah naluri pengetahuan, dan yang ketiga adalah naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini, yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Di samping itu semua Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia ke pintu kebahagiaan. 3 sifat yang mengantarkan manusia kepada sifat kecelakaan adalah yang pertama sifat kebinatangan atau dibilang bahimah. Sifat ini ditandai dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Yang kedua adalah sifat puas atau saburiyah, ditandai banyaknya kezoliman dan sedikitnya keadilan. Maka di sini berlakulah hukum rimba, yang kuat akan selalu menang, sedangkan yang lemah akan selalu kalah meskipun benar. Dan yang ketiga adalah sifat syaitoniyah, ditandai dengan mempertahankan hawa nafsu yang akan menjatuhkan martabat manusia. Apabila ketiga sifat ini telah mendominasi di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, atau bahkan di negara kita ini, maka akan terjadi suatu perubahan tatanan sosial. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menjadi satu-satunya sifat yang mengantarkan kita ke pintu kebahagiaan adalah sifat rububiyah, yang ditandai dengan keimanan, ditandai dengan ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Pesan yang kedua Ramadan adalah pesan sosial Ramadan yang terlukis dengan indah, dan ini terlihat pada detik-detik terakhir Ramadan dan gerbang menuju Syawal, di mana kita umat Islam mengeluarkan zakatnya kepada 8 kategori yang berhak menerimanya, terutama kaum fakir dan miskin. Disinilah tampak bagaimana tadi silaturahmi serta semangat untuk saling berbagi. Semangat zakat ini melahirkan kesadaran untuk tolong menolong antara orang-orang kaya dan orang-orang yang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dengan orang-orang yang serba kekurangan. Dan yang terakhir, pesan ketiga Ramadan adalah pesan jihad. Yang dimaksud di sini adalah jihad melawan hawa nafsu, terutama jihad melawan sifat kebinatangan, jihad melawan sifat kepuasan, dan jihad melawan sifat syaitoniyah. Inilah yang dimaksud dengan jihad melawan diri kita sendiri, yang disebut dengan jihadul akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan bermanfaat pula bagi kita semua.
Mudah-mudahan pendidikan yang ada di dalam bulan Ramadan dapat kita aplikasikan dan dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita di luar Ramadan. Semoga kita semua senantiasa tetap berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, allazi 'allamana al-Qur'an, allazi ja'alana min ummati sayyidil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa alamu fa inna Allaha ma amarakum bis salati wa salami ala rasulillahi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.